Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya orang yang ini-ini aja, Abimanyu Hadi Sukoro di channel Sukoro Sensei. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian tetap sehat, kalian, keluarga kalian, pacar, nggak maaf kalian jomblo. Semoga kalian tetap sehat dan semoga Tuhan memberikan yang terbaik dan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Sudah, jangan berlama-lama, kita hajar aja. Kita mulai dulu dengan intro. Yuk, mulai dulu intronya. Oke, hari ini kita akan belajar persamaan kuadrat baru. Ya apa ini ya? Kita mulai aja lah, yuk. Ayo, mulai. Oke, PJ, PJ, dan PJ. Apakah ini berarti hidup Anda makin sulit karena makin banyak rumus atau PJ? Bisa jadi, tapi kalau Anda tidak kenal dengan PJ ini, Anda pasti akan makin pusing. Karenanya, kita akan coba saja langsung hajar. Tapi sebelumnya, ini untuk informasi ya, or for your information, FYI. Biasanya nanti X1 itu akan sama dengan alfa, sedangkan X2 itu sama dengan beta. Oke, syaratnya nih, syarat dan ketentuan berlaku ya, bahwa alfa harus lebih besar daripada beta. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal ini daripada pusing liatin simbol. Ya, kita coba cek dulu. Perhatikan di sini ceritanya, contoh soalnya gini. Diketahui sebuah fungsi kuadrat x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Tentukan hasil dari alfa ditambah beta sama dengan, atau x1 ditambah x2. Kalau kita menggunakan cara awal, ya, cara awal itu adalah cara ketika kalian kemarin menentukan x1 dan x2. Langsung aja ya. Kalau cara yang kemarin itu adalah, saya tulis ulang, x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan Anda akan mencari begini nih. Nih, begini nih ya. Nih, gini. Sama dengan 0. Di sini x, di sini x. Ya. Berapa kalau dikali hasilnya 3, kalau ditambah hasilnya 4? Berapakah angkanya? Plus 3 dan plus 1. Ya. Nggak usah ada perdebatan lah ya, ini mah gampang contoh soalnya. Cuma ngasih contoh doang. Nah, lanjut kita belah seperti biasa. X ditambah 3 sama dengan 0. Terus X tambah 1 sama dengan 0. Hajar aja langsung ya. X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 1. Coba lihat dulu syaratnya bahwa X1, nggak lurus banget ya. Pokoknya X1 itu harus lebih besar dari X2. Coba lihat, mana yang lebih besar? Negatif 3 atau negatif 1? Betul sekali. Emang kalian tadi jawab apa ya? Ya, pokoknya itu. Jadi yang lebih besar adalah negatif 1. So, di sini kita akan tulis bahwa X ini X1, sedangkan ini X2. Atau di sini alfa sama dengan negatif 1 dan beta sama dengan negatif 3. Oke, kita baru hajar nih. Soalnya adalah alfa ditambah beta sama dengan negatif 1 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 4. Ini adalah cara biasa kalian ngerjain. Gimana kalau pakai yang di sini nih? Ada nih, perhatikan nih yang sini nih, nih, ya. Bahwa X1 tambah X2 atau alfa tambah beta sama dengan min B per A atau negatif B per A. Gimana cuy? Nah, ingat pertama bahwa kita udah pernah bahas ini koefisien dari A 1 ya. Dengan 1 ke bawah, niat banget. Di sini koefisien dari B nih 4 gitu, ini C 3 udahlah ya. Nah, kita tulis aja di situ. Alfa misalnya ya, alfa ditambah beta sama dengan, di situ tulisannya min B per A. Min B-nya berapa? Min 4 atau negatif 4, sorry. Per 1. Sama dengan negatif 4. Teng, sama kan? Super sekali. Super sekali. Oh.
Perut saya ini terlalu mudah. Ejet. Yah, biarkanlah ya ngedusel-dusel. Bagaimana kalau misalnya soalnya begini. Diketahui sama nih persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan x1 dikali x2 sama dengan blak blak blak. Dah, kalau kita pakai cara ini kiri, ya kan? Cari dulu sampai ketemu tuh negatif 1 sama negatif 3, baru abis itu kita kali ya. Kalau di sini gampang. Kita lihat aja C per A. C per A apa tuh? C-nya apa? C-nya. Lihat nih, C-nya 3 ya di sini. Sama dengan C per A. Aduh. Per A sama dengan C-nya 3 per A-nya 1 sama dengan 3. Anda butuh bukti? Kita lihat aja dari sini. Sret. Nih, lihat nih. Kalau misalnya kita kali, nih ya, alfa dikali beta nih. Alfa dikali beta sama dengan negatif 1 dikali negatif 3. Ini hasilnya sama dengan 3. Sama kan? Ha, easy marizi. Dan yang terakhir itu ada dikurang. Nah, kurang agak ribet dikit ya. Terserah sih mau pakai cara yang mana, tapi kalau di sini ingat D itu sama dengan B kuadrat min 4AC per A ya. Nah, di situ tinggal dihitung sendiri. Coba deh. Coba kamu tentukan berapakah hasil dari X1 dikurang X2. Cari sendiri. Oke, kita lanjut ke page selanjutnya. Selanjutnya page. Nah, kalau ini tanyanya bentuk simetri, sama sih ditanya hasilnya juga. Gampang kok. Nah, kita akan coba dulu pertama beta nih ya. Tuh, maklum. Tuh beta. Nah, oke. Ini kayak gini, Pak, ini apaan ini, Pak? Ini keajaiban. Jadi, ini dapatnya dari mana? Saya akan coba jabarin ya. Pernah belajar kan ya pecahan ya? Kalau pecahan itu ini kan seper alfa tambah seper beta gitu ya. Kalau pecahan itu kan harus samakan penyebutnya dulu. Cara paling gampang itu kita kali aja. Alfa kali beta ya alfa beta gitu kan ya. Terus habis itu kita bagi alfa beta dibagi alfa, ya coret aja alfanya. Jadi kan hasilnya beta ya. Nah, alfa sisanya beta. Beta kali 1 beta. Nah, terus alfa beta dibagi beta. Ya udah, sisanya alfa. Alfa dikali 1, jawabannya adalah alfa. Atau kalau kita lihat ke sini, tinggal kita balik aja. Karena ini unsurnya komutatif, bisa muter-muter. Alfa tambah beta sama dengan alfa beta. Sama kan dengan yang ini. Begitu saudara-saudara ya. Nah, udahlah. Daripada Anda makin pusing, lihat aja belakangnya. Oke. Contoh soalnya sama, misalnya diketahui fungsi kuadrat x kuadrat ditambah 4x ditanya, maka hasil dari ini tulisannya bagus-bagus aja ya. Hasil dari seper alfa ditambah seper beta sama dengan gitu ya. Ya lihat aja ini, B per C ya, sama dengan min B per C sama dengan min B berarti min 4 per C, C-nya 3. Udah selesai. Sama dengan negatif 4 per 3. Tada! Pak, perlu nggak dijadiin pecahan gabungan? Ya silahkan saja kalau Anda rajin. Boleh. Nggak dilarang. Haha, gampang kan? Itu kalau yang ditanya adalah seper alfa ditambah seper beta atau seper X1 ditambah seper X2. Nah lu, ini apa lagi nih? Kita akan masuk sama juga ke bentuk simetri akar ya. Kalau yang ditanya alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Makin tapi gampang kok, nggak usah ribet ya. Contoh, kita coba nih lihat x kuadrat ditambah 4x tambah 3 misalnya. Tentukan hasil dari alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Oke.
Tulisan saya bagus sekali. Oke, lanjut. Langsung aja lihat belakangnya. Sret. Kalau kamu penasaran ini bener apa enggak, silakan kayak tadi caranya ya. Ditentukan dulu alfanya berapa, betanya berapa, terus kamu kuadratin baru kamu tambah kalau kamu mau. Kalau saya sih ogah ya, tapi boleh lah, nggak apa-apa. Yuk kita lihat nih, sama dengan negatif B per A pangkat 2 dikurang 2C per, kita tinggal masukin aja sih ya. B-nya berapa nih? Ini tadi nggak usah dijabarin lah ya. Kan udah tuh, A-nya 1, B-nya 4, C-nya 3. Yuk kita hajar. Negatif B-nya 4 per A-nya 1 pangkat 2. Dikurang 2 kali C-nya 3, A-nya 1. Sama dengan, ini hajar aja dalamnya dulu ya. 4 bagi 1 udahlah, negatif 4. Negatif 4 nih ya. Ya udah ya tulis pelan-pelan. Saya takut diomelin netizen mulu ya. Negatif 4 ini kita langsung kali aja nih ya. Karena udah dibagi 1 mah udah langsung dipikirin. Negatif 6. Maka sini negatif 4 kuadrat itu sama dengan negatif 16. Benar atau tidak? Oh pasti benar Bung. Negatif 16 dikurangi 6. Berapakah dia? Negatif 22. Oke. Bener nggak ya? Bener dong. Kayak begitu saudara-saudara. Gampang kan ya? Yang penting mah kamu bisa nentuin A, B, dan C. Nah yang terakhir pangkat 3. Oke ini PR. Kerjain. Nggak PR sih, tugas. Tugas. Kerjakan sendiri. Kayak kamu yang selalu sendiri. Nolep sama HP. Hahaha. Kita lanjut. Oke. Nah, ini sengaja ya saya foto aja karena kayaknya ribet gitu kalau harus diketik ulang. Enggak, kalau ini apa? Nah, bedanya gini. Kalau tadi kan kita nyari hasil nih, ya. Kalau tadi kan hasil dari. Kalau sekarang bukan nyari hasil, tapi mencari persamaan kuadrat baru yang dia fungsi kuadratnya itu sama dengan yang akan ditanya. Contoh misalnya begini. Ini misal nih, misal. Diketahui fungsi kuadratnya ini. Nah, kira-kira fungsi kuadrat yang sama kalau misalnya dia X1 plus 1 dan X2 plus 2, plus 1 juga, itu berapa ya? Nah, ini gimana Pak kalau kayak begini? Sebenarnya sih gampang-gampang aja ya kalau kamu udah tahu ituannya tuh, apa namanya, eh tahu alfa atau beta atau X1 X2-nya udah tahu sih gampang. Sekarang kan ceritanya kita nggak tahu nih ya. Ceritanya kita nggak tahu ini gimana cara ngerjainnya ya. Kita lihat aja nih. Perhatikan ya. Perhatikan wahai netizen yang budiman, jangan kamu nonton ini sambil tiduran, mending kamu duduk sambil nyatet. Oke. Kalau tiduran sambil nyatet bolehlah. Kayang. Oke, lanjut. Misal ditanyanya persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah alfa plus 1 dan beta plus 1. Oke, gampang nih, gampang. Gampang netizen yang budiman, perhatikan ya Anda. Nah, caranya adalah kita tarik nafas dulu ya. Kira-kira di antara 5 kotak ini nih,
mana yang bisa kita pakai. Yang mana? Apakah ini? Kita nggak, di sini nggak ada pecahan. Di sini juga nggak ada pecahan. Ini perkalian ya, tuh alfa P dan beta P. Itu artinya dikali. Nggak juga. Apakah ini? Ini dikurang. Tapi soalnya diminta adalah ditambah. Jadi bukan itu. Maka kita pakai yang pertama. Ditambah. Jadi apakah kalau ditambah? Perhatikan kanannya. Netizen yang budiman, tolong diperhatikan. Dia jadi A. A itu koefisien ya. Koefisien dari soal. X dikurang P pangkat 2 ditambah B. X dikurang P ditambah C. Loh, Pak, ini kan yang ditanya tambah, Pak. Kok di sini jadi kurang? Betul sekali. Jadi kita menggunakan kebalikannya. Semacam sekawan gitu deh. Ya kan? Karena sekawan nggak perlu sama. Harus beda dong. Yang penting selalu bersatu. Cilah. Oke lah ya, kita lanjutin aja. Jadi di sini alfa ditambah 1 dan beta ditambah 1 ini kita akan ubah nanti jadi X. Kita jadiin X aja ya di sini. X dikurang 1, X1 dikurang 1 dan X2 kurang 1. Tapi tetap fokusnya hanya X dikurang 1. Oke, yuk kita coba. Di sini A. Emang ini ada A-nya. Lihat. A-nya apa? Saya tulis lagi. Aduh ya Allah. B-nya 4. C-nya 3. Oke. So, yuk kita hajar. Yang pertama, A X dikurang P. A-nya kita nggak punya aja, langsung aja X dikurang P. P-nya itu angka yang ditanya ya. Di sini kan negatif 1 nih. Ya udah, tulis saya negatif 1 pangkat 2. Ditambah B. B-nya ada nggak? 4. Oke, tulis 4. Di sini X dikurang 1 lagi. Dan C-nya 3. Oke, sama dengan 0. Oke, nah saya akan menerangkan dengan slow motion aja ya. Dengan cara yang selambat-lambatnya, step-stepnya. Dan kamu harus mendengar. Lanjut. Di sini jadi kan pangkat 2 nih ya. Pangkat 2 artinya X dikurang 1-nya ada 2. Jadi kita bikin lagi nih. X kurang 1. X dikurang 1. Ditambah. Nah. Ini kita bisa kaliin satu-satu nih. Awas. Jangan langsung main hajar baik ya. 4 kali X. 4X. 4 dikali negatif 1. Negatif 4 tambah 3 sama dengan 0. Oke. Nah yang ini ingat ya. Yang katanya mau kali pelangi, kali silang, terserah dah ya. Kali-kali aja. Nah, set X dikali X. X kuadrat. X dikali negatif 1. Negatif X. Aduh, ini mah pelajaran SMP. Negatif 1 kali X. Negatif X. Negatif 1 dikali negatif 1. 1. Oke. Ditambah 4X. Nah, ini bisa dikerjain nih. Negatif 4 ditambah 3 berapa? Aduh. Kalau Anda lupa cara ngerjainnya, berarti fix Anda butuh ke rumah sakit jiwa. Enggak. Bercanda. Lanjut. Ada nggak di antara angka-angka ini yang bisa dikerjain lah? Ya. Kita bisa ngumpulin nih. Negatif X dikurang X itu hasilnya negatif 2X ya. Terus ada lagi nggak yang bisa dikerjain? Ada nih. Tuh. Negatif X ditambah 4X. Terus ada lagi nggak? Ada nih. 1 ditambah 1. 0. So, hasilnya gimana? Hasilnya adalah X kuadrat ini di negatif 2X ditambah jadi plus 2X gitu ya. Terus ini 1, positif 1 dikurang 1 habis. Tambah 0, nggak usah ditulis ya. Yo, saya tulis dulu tuh, tambah 0 sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Selesai. Udah begitu doang. Begitu doang, panjang juga ya. Lumayan. Anda pikir ini mudah? Mudah kok, nggak susah. Pak, ada cara cepetnya nggak? Kasih tahu nggak ya? Ada sih. Ntar aja deh. Kasih tahu aja sekalian langsung ya. Baiklah. Kalau kalian memaksa, dasar netizen mintanya maksa. Oke lah. Kita coba ya. Coba nih. Nggak janji.
Nggak janji bener maksudnya. Oke, saya akan coba pakai cara yang lain. Bukan cara cepet sih, cara yang lain. Oke, soalnya itu kalau nggak salah, saya copy dulu soalnya. Nih, buat kalian netizen yang budiman, awas saja kalau kau tidak... tapi zaman sekarang nge-miss subscribe tuh nggak asik ya. Ya cuman banyakan netizen nggak tahu diri juga kadang-kadang. Aduh. Paling nggak kalau kamu nonton sebuah konten di like lah ya. Nggak cuman konten ini karena konten ini kadang-kadang unfaedah. Tapi ya, ya, begitu deh ya. Oke, kita lanjut. Yang ditanya tadi adalah alfa plus 1, beta plus 1. Cara cepatnya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kasih tahu nggak? Kasih tahu. Nah, lihat nih. Di sini kan ada positif 1 nih, ya. Atau ya plus 1 gitu ya. Kita cari lawannya itu negatif 1. Oke. Negatif 1 kita tulis di sini. Terus kita bikin kurungan biar nggak kabur. Sret. Nah, habis itu kita lihat A-nya berapa. A-nya 1. Kita tulis 1 di sini. Kita tulis B-nya berapa. C-nya berapa? 3. Oke. Terus kita kurungin lagi. Sret. Kurang bawah. Hilang semua. Oke. Lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik nih. Nih, lihat nih baik-baik. Awas, awas. Mata lihat ke layar ya. 1 ini kita turunin aja dulu. Sret, tulis 1 gitu ya. Nah, ini kita kali. Negatif 1 dikali 1. 1 itu adalah hasilnya negatif 1. Taruh sini. Tuh. Oke. Sama dengan. Nah, ini kita tambahin nih. Tambah. Ini tambah. 4 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 3. Oke. Nah, habis itu ini sama, kita kali lagi. Sret. Kita kali. Hasilnya negatif 3. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Tapi sabar, khusus bagian tengah kamu tambah lagi. Negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi kalau saya tulis ulang nih ya persamaannya, ini kan A nih ya. Yang depan A, di sini B, di sini C. Maka dia jadinya adalah X kuadrat. Ini kan A-nya 1 nih. Ditambah B-nya 2X. Tambah, karena C-nya 0 ya udah nggak usah ditulis sama dengan 0. Sama nggak tuh sama yang tadi tuh? Terus, sama. Mau pakai cara yang mana terserah aja ya. Mau yang mana aja silahkan, boleh. Buat kalian netizen yang budiman, apa sih yang enggak? Dasar netizen nyusahin. Oke, lanjut. Bercanda, jangan ambil hati, ambil jantung aja. Oke, kita masuk ke mana nih? Kita masuk ke ini aja nih, selanjutnya nih. Kalau yang kedua sama aja ya, bedanya dia positif, negatif diubah jadi positif. Kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada alfa P dan beta P. Artinya adalah nanti soalnya yang ditanya itu bukan tambah kurang. Tapi soalnya yang ditanya itu adalah dikali. Contoh. Udah bersih. Kita bersihin dikit. Nah, yang akar-akarnya bukan X tambah 1, bukan B tambah 1, tapi misalnya jadi 2 alfa dan 2 beta misalnya. Jadi dikali ya. Pak, ini kan alfanya di depan, Pak. Ya, kita tahu lah. Kalau koefisien taruhnya di depan, variabel taruhnya di belakang. Alfa itu sama kayak X1, dia itu variabel, maka taruh di belakang. Jadi kamu jangan iri-iri. Oke, lanjut. Kita lihat di sini. Hasilnya itu adalah A dalam kurung X tambah P, X per P pangkat 2. Tambah B dalam kurung X per P ditambah C. Yuk kita hajar aja. A-nya kita tahu 1 ya. Udah 1 nggak usah ditulis lah ya. Angka yang ada tapi tiada. Menyebalkan. Oke. X per 2 pangkat 2 ditambah dengan B-nya 4 ya. 4
X per 2 lagi ditambah dengan C-nya 3 sama dengan 0. Uhuy. Ingat ini X per 2 dipangkatkan 2 itu kalau dari yang eksponensial atau yang perpangkatan ya. Itu kita pangkatin satu-satu. Jadinya nih X pangkat 2 per, aduh miring banget ya, per 2 kuadrat ditambah dengan, ini kita hajar aja nih ya, 4 bagi 2 bisa dong 2. Jadi 2x tambah 3 sama dengan 0. Wush, udah mau kelar aja ini. Nah, lanjut. Di sini ada ini nih. 2 pangkat 2 berapa? X kuadrat per 4 ditambah dengan 2x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Nah, lo sudah selesai ya, bisa dianggap selesai sih. Tapi ini masalahnya di bawah X ada 4 nih. Gimana cara ngilanginnya? Coba kita lihat di sini. Misalnya ada 1/3. Gimana caranya 1/3 itu dijadikan 1? Ya per itu kan bagi ya. Lawannya bagi itu kali ya. Kita kalikan aja dengan bawahnya. Berarti kali 3. Hasilnya adalah 1. Kan dicoret gitu ya. Nah, bagaimana caranya ini si 4 kita hilangin? Maka kita kalikan aja semuanya dengan 4. Kenapa, Pak? Kenapa dikali semua, Pak? Kenapa nggak dia doang? Nggak bisa. Karena apa? Kita di sini tuh satu kesatuan. Jadi kalau yang satu diperlakukan sesuatu, yang lain juga harus menerima perlakuannya. Celah, setia kawan banget sih. Maka di sini kita bisa coret aja ya, bagian per ini adalah X kuadrat ditambah dengan 2x dikalikan 4, jadi 8x, dan 3 dikalikan dengan 4 adalah 12 sama dengan 0. Selesai. Oke. Apa? Ribet? Kayak begini ribet? Ini gampang kok. Cara cepat. Cara lain ada sih, tapi kayak enggak, ini udah gampang. 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 Ya iya sih, kalau PG emang butuh cepat, tapi jadi kamu mau cara cepat? Saya nggak rekomendasiin sih, tapi ya oke lah. Untuk netizen yang budiman, oke lah ya. Kita tadi soalnya apa sih? 2 alfa, 2 beta kalau nggak salah ya. Perhatikan nih, sekali doang nih saya nerangin. Ya, dia ntar dia juga bisa rewind lagi. Oke, kita lihat soalnya di sini. Kita tulis aja dulu x kuadrat tambah 4x ditambah 3 kan. Yang ditanya itu syaratnya dia 2 alfa 2 beta, kita pakai aja 2, di bawahnya 2 ya. Nah, angka yang terkecil itu adalah 0. Kita jadi mulai dari pangkat 0, kita pangkatin pangkat 0, habis 0 1, habis 1 2 kali 2 pangkat 0 berapa netizen yang budiman? 1 ya. X kuadrat kali 1, ya udah X kuadrat. 2 pangkat 1 2 kali 4 berapa? 8 tambah 8x. 2 pangkat 2 4 kali 3 12 sama dengan 0. Sama nggak sama yang tadi? Sama kan? Itu cara cepatnya, wahai netizen yang budiman. Tapi ntar kalau ulangannya esai harus pakai cara lama. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah ini dan ini. Itu adalah tugas. Iyalah, masa diterangin mulu, nggak mau apa, coba-coba. Tugas. Cari sendiri. Karena ini video udah lama banget ini, aduh. Karena sebelumnya juga ini nih bukan laptop sih, softwarenya ada trouble, jadinya nggak bisa record. Nah, sekarang baru bisa record lagi. Udah, itu aja dari saya hari ini. Bagaimana, Anda sudah mulai pusing dan pening-pening? No, sebenarnya ini gampang ya. Saya dengar sih dari salah satu beberapa siswa yang di kelas lain dan di sekolah lain itu juga kebingungan dengan, Pak ini caranya gimana sih Pak? Ini caranya gimana? Kamu tonton deh video ini, pasti dijamin pusing. Itu aja dari saya. Kalau Anda masih belum paham, silakan bisa bertanya lewat WhatsApp, DM Instagram, dan juga Facebook. Bebas, silahkan aja. Kalau misalnya Anda punya atau tergabung di WhatsApp kelas, silahkan ditanya, atau WhatsApp grup ya. Silahkan tanya di dalam grup. Itu saja dari saya. Jaga baik-baik diri Anda, lakukan yang terbaik, jadilah yang terbaik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.